Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir gimana caranya akar tanaman bisa menyerap nutrisi dari tanah? Nah, di video kali ini kita bakal bahas 3 cara utama akar tanaman menyerap unsur hara. Mekanisme perpindahan hara dari kompleks jerapan atau larutan tanah ke akar dapat melalui beberapa cara, yaitu intersepsi akar, aliran massa, dan difusi. Pertama, kita bahas intersepsi akar. Bayangin akar tanaman itu seperti tangan kecil yang menjelajahi tanah. Saat bulu-bulu akar ini tumbuh dan menembus gumpalan tanah, mereka akan bersentuhan langsung dengan unsur hara yang menempel di partikel tanah. Nah, dari situlah akar bisa menangkap hara dalam bentuk ion yang ada di dalam tanah. Ion-ion hara ini lalu masuk ke dalam akar melalui lapisan luar yang disebut epidermis, terus melewati korteks sampai akhirnya di endodermis. Nah, di bagian ini ada lapisan khusus yang disebut pita Kaspari atau Kasparian strip. Lapisan ini dilapisi zat lilin yang berfungsi sebagai penyaring alami, jadi nggak semua zat bisa masuk ke dalam pembuluh akar. Seberapa banyak hara yang bisa diserap lewat intersepsi tergantung dari seberapa luas akar itu menjelajah tanah, berapa banyak kandungan haranya, dan bentuk akar itu sendiri. Tapi menariknya, akar tanaman sebenarnya cuma bisa menjangkau kurang dari 1% volume tanah di sekitarnya. Jadi bisa dibilang hanya sekitar 1% unsur hara di tanah yang bisa diserap lewat cara ini. Kecil banget ya. Selanjutnya ada mekanisme aliran massa atau convective flow. Kalau yang tadi akar menyentuh langsung unsur hara, mekanisme ini beda. Di sini unsur hara ikut terbawa air menuju akar. Jadi, waktu tanaman menyerap air lewat akar karena proses transpirasi, air itu membawa serta unsur-unsur hara yang terlarut seperti nitrogen dalam bentuk nitrat dan sulfur dalam bentuk sulfat. Cepat atau lambatnya penyerapan lewat aliran massa ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kecepatan pelepasan hara ke larutan tanah, kemampuan tanah menyimpan dan melepas hara, jumlah air yang digunakan tanaman, dan kemampuan tanah menarik air dari pori-pori ke arah akar. Nah, setelah hujan, misalnya air gravitasi membantu mengalirkan hara lebih banyak ke akar. Tapi saat tanah kering, pergerakan air melalui pori-pori tanah melambat dan otomatis penyerapan hara juga ikut menurun. Nah, yang ketiga adalah difusi. Ini adalah mekanisme yang paling umum dan juga paling penting buat tanaman. Kalau yang tadi lewat air, yang ini karena perbedaan konsentrasi. Jadi, hara akan bergerak dari daerah yang kadar haranya tinggi, yakni di larutan tanah, ke daerah yang kadar haranya rendah, yaitu di dalam akar. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju difusi yaitu jenis dan ukuran partikel tanah atau tekstur, struktur tanah, kadar air atau kelembapan, dan seberapa mudah unsur hara tersebut bereaksi dengan partikel tanah. Nah, itu dia teman-teman beberapa proses terserapnya unsur hara oleh akar tumbuhan. Thank you for watching. If you noticed any mistakes or have something to add, feel free to comment below. I'd love to hear from you.